Iya, dia. betul. Iya, mata lu beda ya, bro. Oh iya ya, menarik. Halo sahabat sales, kembali lagi di channel Coach Antonius Arif yang membahas sales dan marketing. Kali ini kita akan mendengarkan kolaborasi Coach Arif dengan Pak Rahmat Syah yang akan membahas tentang hypnotic selling. Seperti apa ya? Yuk kita simak aja bincang-bincang menarik ini ya. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Oke. Ya, jualan via telepon. Ya, jualan via telepon. Saya nggak akan berbicara mengenai bagaimana struktur kata-kata dan sebagainya, enggak. Tapi saya mau bahas banget, karena saya sadar bahwa nggak bisa dibohongin, telepon itu bukan hanya sekedar skrip. Ya, walaupun kalau saya kan fokusnya, saya skripnya bisa, cara handlingnya bisa, pembukaan bisa, semua bisa. Tapi saya sadar banget, saya pernah nonton satu film, kalau nggak salah itu Darren Brown yang cerita tentang Halo Effect. Jadi Halo Effect di YouTube ada. Jadi nanti teman-teman cari aja di YouTube. Jadi Darren Brown itu kemudian dia ada satu orang dibayar untuk pakai skrip yang sama dengan dua nada yang berbeda, bro. Jadi untuk mempengaruhi wanita. Jadi ada dua kelompok wanita, ada kelompok A dan kelompok B, wanita 44. Yang satu diminta pakai upbeat, nadanya semangat, gitu ya. Yang satu adalah downbeat. Ya, bro ya. Jadi satu upbeat, yang satu downbeat. Dan walhasil setelah upbeat dan downbeat, ya pasti dong dari 4 wanita yang upbeat itu 3 wanita tertarik, 1 enggak. Ya oke lah, tapi biasa aja. Sedangkan yang downbeat skripnya sama, 4 wanita, 3 wanita langsung menolak. Yang 1 wanita, ya boleh dicoba lah katanya. Boleh dicoba. Nah dari situ saya mendapatkan sesuatu bahwa halo efek itu berpengaruh banget kan untuk berbicara. Karena konteks dalam arti sales di telepon sudah pasti halo efek akan sangat memegang peranan penting. Bagaimana pandangan bro? Kalau aku akan ngomongin tadi dari unsur suara, bro. Jadi yang aku tahu adalah ketika orang berbicara itu penggunaan suara yang dia, kalau tadi adalah menggunakan yang high dan kemudian yang deep, itu memang yang akan disentuh aspek yang berbeda. Sebab ketika kita akan melakukan yang model yang high tadi, itu dalam rangka memunculkan kesan energik antusias. Tapi yang deep, kita adalah memunculkan itu adalah akan menjadi dominan, kita akan menjadi kemudian lebih kepada efeknya adalah membuat orang menjadi merenung, bukan untuk menjadi atraktif gitu. Makanya kita akan sering hai gitu. Hai. Jadi efeknya akan berpengaruh kepada vibrasinya yang akan ditangkap gitu. Itu akan berpengaruh. Antusiasme mereka bisa jadi sama ya. Tetapi cara mereka melepaskan tadi artinya mensuarakan. Cara mereka mensuarakan yang high itu akan lebih kepada attractive energik. Karena memang cara kita menarik perhatian audien kalau konteks sekali lagi public speaking itu cara menariknya adalah tinggikan dulu baru kemudian rendahkan. Maka ketika ketemu, "Hai, saya Rahmat." "Halo, Mbak." "Ih, Mbak bajunya bagus deh nih." "Ini beli yang mana, Mbak?" Ya. Atau mau Mbak tas yang dipakai gitu ya? Iya. Menarik ya. Oke. Kalau misalkan kita balik lagi ke konteksnya telepon ya, bro. Telepon. Saya yakin mungkin teman-teman di sini mungkin saya nggak tahu ya. Kita asumsikan bahwa ini adalah newbie semua lah, bro. Siap. Iya kan ya. Boleh dijelaskan tentang penelitian tentang Albert Mehrabian, bro? Mungkin buat teman-teman. Oke, di Albert Mehrabian yang dia lakukan konteksnya adalah lebih artinya konteks biar jelas nanti biar nggak salah tafsir ya. Konteksnya adalah melihat efek dari cara orang berbicara yang menggunakan tone datar kata A, kemudian yang menggunakan tone yang dia itu ada naik turun, dan kemudian ditambah kata-kata, tone, dan ada ekspresi. Artinya ini dulu ya, artinya jelas konteks dalam pengungkapan.
Yang pertama adalah no ekspresi, no tone, flat all, at all. Jadi ibaratnya kayak menjadi Google Map gitu, flat gitu, selesai. Efek yang ditangkap dari pesan yang didapatkan dari keseluruhan, kemudian orang menjadi dapat poinnya itu paling 7% dari hal yang disampaikan. Ketika digunakan dengan vokal, artinya ada tone yang ditambah di sana, disesuaikan, ada irama, kemudian ada, jelas, ini pertanyaan atau pernyataan. Itu jelas dari cara memverbalkannya, suara yang dimunculkan, itu efeknya 38%. Yang terakhir adalah efek yang dimana tone-nya dipakai, kata-kata dipakai, dan kemudian ditambah dengan ekspresi. Itu 55%, sehingga ketika digunakan ketiga-tiganya ini 100%-nya akan didapatkan. Nah, dari unsur di sini adalah kita bisa memperhatikan pada saat orang ketemu face to face di sini, karena unsur yang tadi namanya adalah ekspresi. Yang menarik bro, ketika teman-teman broadcast menggunakan kaidah Albert Mehrabian, mereka mengatakan 20% itu efek kata-kata dan 88% justru suara. Jadi teman-teman broadcast mereka melihat, kan orang-orang tidak melihat wajah saya, orang-orang nggak melihat ekspresi saya. Suara saya, cara saya ngomong, saya menghidupkan imajinasi sehingga mereka terlihat visual gara-gara suara yang dimunculkan. Di sini adalah komponen efek dari suara yang tadi digunakan, ada irama, ada intonasi, ada tempo. Ketika dikeluarkan pada saat seorang berbicara, maka efeknya akan menjadi seperti ini. Nah, inti dari sana adalah kalau Albert Mehrabian ingin mengatakan, ketika Anda ingin berbicara, supaya pesan Anda benar-benar bisa ditangkap, maka selain dari pesan yang jelas, bantu dengan memproduce suara yang pas, dan dukung dengan bahasa tubuh, sehingga itu akan menjadi sebuah penguatan. Itu konsep dari Albert Mehrabian. Jadi kalau gitu balik lagi ya. Jadi kalau kita bicara mengenai telepon kan itu apalagi telepon atau virtual gitu ya. Apalagi itu kayaknya suara menjadi bagian yang sangat penting banget kan ya. Banget, dominannya ada di suara. Boleh ada yang mungkin kasih tips bagaimana cara berbicara di telepon yang baik menurut seorang Bro Rahmat Syah ini? Yang perlu diperhatikan kalau aku ketika akan berbicara, sekali lagi adalah aku akan berawal dari begini, kembali ke yang tadi sama berbicara, konteks apa yang mau aku bangun dan mau aku ciptakan pada saat aku menelpon, itu terlebih dahulu yang akan aku pikirkan. Kemudian baru memikirkan memproduce-nya seperti apa. Jika aku ingin menelpon seseorang adalah supaya orang ini menerima bahwasanya yang aku tidak suaranya adalah sok kenal dan sok akrab gitu ya. Sok kenal sok akrab kan buat orang menjadi defensif. Tapi maka aku akan langsung mengatakan, selamat pagi Bapak, perkenalkan saya Rahmat Syah. Supaya orang, oh ini informatif. Halo Pak, masih ingat enggak? Itu karena sering dapat telepon penipuan, orang akan gitu. Defensifnya menjadi ya nipu nih, ayo coba diingat lagi, skripnya kan dan nadanya sama terus menerus gitu. Betul. Ya kan, nggak ada yang coba, bolehlah skripnya sama, coba bro, ingat gua nggak? Ini kan beda, kok nadanya menegangkan begini, tapi rata-rata kan nada so akrab semua yang dipakai. Ya, ketika proses penipuan SKSD ya. SKSD semua gitu. Maka di sana energik. Coba deh diingat lagi. Masak. Sombong banget sekarang. Gua dapat telepon begitu udah langsung sombong. Emang dari dulu gua udah sombong. Baru tahu nih. Udah bawa lah. Dan ketika via telepon, apakah gerakan gestur tangan sangat mempengaruhi juga khususnya kan omongan Jordan Belfort ya. Mungkin boleh didalamin karena beliau kan jago banget di telepon kan. Ya, jadi ini kembali kepada proses yang tadi kan persepsi apa mau dibangun, maka dulu akan sama halnya aku kan membangun state aku terlebih dulu. Jadi state itu adalah suasana pikiran dan perasaan, termasuk adalah body language ataupun bahasa tubuh. Ini pengkondisian di awal. Oke. Makanya proses ketika mau nelpon, kalau aku mau nanti terdengar dengan jelas, mau nggak mau, telepon aku di atas meja, tapi nggak posisinya begini dong. Karena ini akan mempengaruhi produce ketika, halo Bapak,
Ya, lebih Halo dalam. Pak, ini kan Ya. akan berpengaruh. Makanya dari sini adalah proses akan menelpon, kesan mau dibangun terlebih dahulu adalah apa? Maka ketika akan menelpon, aku mau orang menangkap bahwasannya aku siap, bahwasannya aku antusias, bahwasannya aku akan memberikan kabar gembira kepada seseorang. Itu aku feel-kan terlebih dahulu di awal. Makanya kalau film yang baru sampaikan tadi adalah film judulnya The Wolf of Wall Street. itu, kalau perhatikan ketika dia ngajarin kepada teman-temannya gitu kan, seolah-olah ada orang di depannya dan betul. kemudian ngobrol, ayo deh lo lihat gua, ini lo keuntungan yang akan lo dapatkan. Pancaran matanya tuh seolah-olah ada orang gitu, bukan halo Pak, ini ada penawaran lagi naik Pak. Iya, betul. Iya, mata lu beda ya, Bro. Oh iya ya, menarik ya. Jadi seakan-akan dia ngomong ada orang di depannya ya. Ya sama kayak public speaking kan, kalau public speaking kalau ngomongnya dia jadi formal tuh gara-gara kita berasumsi kita pagi public speaking, bukan kita lagi ngobrol. Persis. Cuma bedanya ngobrol bukan satu tapi banyak, tapi kayak kita ngobrol biasa, jadi relax ya kan. Ya. Hmm. Dan itu pengaruh, artinya kembali kepada cara bertelepon tadi, pasti tujuan telepon nanti ada yang informatif, ada juga yang menawarkan. Nah, ketika menawarkan jangan sampai polanya lah telemarketing banget yang standar call center. Aku belum bisa memproduce suara call center gitu ya. Call center itu yang aku dengar itu kok kayaknya sama semua gitu ya. Nadanya ya. Sama semua, aku bahkan berpikir jangan-jangan ini satu cuma agensi, orangnya itu aja gitu. Dia beda untuk produk kok ya. Artinya ketika menelpon tunjukkan bahwasanya adalah kita human. Ya, artinya kita human, bawalah bahwasanya kita ini memang punya karakter, cara kita berbicara seperti apa sehari-hari. Nah, di call center itu kan rata-rata nadanya hampir sama semua, apapun produknya ya seperti itu. Maka pada saat kita melakukan telemarketing, kalau perspektifku ngomong dari segi suara, tunjukkanlah biar orang akan merasakan ini cuman via telepon, tapi dia bisa merasakan orang ini hadir di depan saya. Maka supaya mendapatkan hal tersebut, dari diri kita lah yang akan menciptakan ketika akan telepon. Jadi aku ketika ada yang menelponku pun, aku akan memposisikan diri sebagai penyimak, atau aku sebagai orang yang akan melakukan defensif, itu suaraku akan berbeda. Oke, got the idea. Jadi ini kalau buat kita ngobrol ini, nah ini sambil ngobrol tukang bakso lewat ya bro. Nikmat sekali suara ya. Ini suara-suara panggilan ini ya. Oke lanjut. Jadi buat saya pribadi, saya belajar sesuatu menarik. Ketika berbicara, benar-benar harus seperti ada orang di depannya. Jadi ngobrolnya walaupun santai, tapi jelas banget tujuannya kemana. Dan benar sih yang saya temukan bahwa ketika ngobrol, saya banyak menemukan orang seakan-akan orangnya nggak di depannya. Benar sih. Itu aku alamin gini bro. Nah ini kayaknya aku baru mulai koneksi bro. Aku pernah ngalamin ketika saya ngambil PCC level bro. Oke. Ketika itu aku ditelepon karena kan guruku dari India bro. Jadi aku telepon, kita Skype, waktu itu masih Skype gitu ya, pakai Skype. Dan aku menemukan ketika aku disuruh mengcoaching salah satu peserta, aku agak blur sih. Kayaknya aku ngerti kenapa. Karena ketika itu aku ingat banget aku di salah satu kedai kopi di Amerika, kedai kopi Amerika, lu tau lah bro, yang warna hijau. Nah, terus di depanku itu adalah orang lalu lalang. Jadi aku bukan fokus akan ada orang di depanku, tapi aku bukan melihat ada orang lalu lalang. Jadi aku ngawur coachingnya. Iya aku bisa beringat sih. Iya benar bro. Karena aku ya benar sih. Aku tidak melakukan seakan-akan dia di depanku. Makanya hafal skrip ya. Betul. Aku bahkan terpikir melihat ekspresi dari video-video yang aku nonton, karena aku belum melihat langsung di tempat call center bagaimana ekspresi orang call center ya. Tapi dari foto dan video aku lihat itu seolah-olah mereka itu menatap kepada layar laptop, lalu hanya menyimak, just inform seperti layaknya orang halu-halu gitu. Ya, padahal banyak bro, rekamanku banyak tuh. Jadi karena aku dapat beberapa project, memang aku bisa membantu meningkatkan penjualan mereka 2-3 kali lipat bro dalam waktu 3 bulan. Hanya memang yang saya lakukan hanya melakukan perubahan intonasi, tetapi memang area intonasinya adalah intonasi dihafal. Intonasi dihafal, tapi memang berhasil meningkatkan penjualan. Hanya buat aku ini tambahan bonus yang sangat luar biasa. Kalau dia, ini kan lebih sifatnya malah human touch ya. Ya. Kita human banget gitu loh.
Betul. Aku nggak tahu bro, di call center itu begitu ada orang telepon kan biasanya pakai data gitu ya, komplain whatever lah we call ya. Jadi ketika ada data tersebut itu ada foto orangnya atau enggak. Padahal Nggak ada. nggak ada. Itu kalau ada nama kan paling tidak kan dari kedengaran suara kita jadi nangkep ini kira-kira usianya milenial ataupun kolonial gitu. Artinya kan bisa membawa state kepada orang lebih tua, aku akan memposisikan diri seperti apa. ini Kepada yang lebih muda, aku akan bawa diri seperti apa. Nah, ini bro menarik bro. Jadi waktu itu gara-gara waktu itu kita dapat satu project dari salah satu perusahaan platform online pembelajaran untuk Siap. anak sekolah yang aku nggak bisa sebut mereknya apa, tapi terkenal. Jadi cara dia bicaranya itu seakan-akan dia berbicara bukan kepada anak SMP atau SMA. Jadi cara berbicara dia seakan-akan gue ngerti satu bahasa tertentu yang dimana lu nggak ngerti, jadinya kesannya gitu bro. Jadi aku ngeliat kayak nggak nyambung, bahkan beberapa orang yang ditelepon kayak udah lost contact gitu loh bro. Jadi misal, iya kak, jadi gini kak, iya kak, kak. Aku langsung kebayang begini ini modelnya gitu ya. Ya aku ngalamin tuh kejadian kayak gitu, aku liatin. Jadi kalau aku pakai konsepnya adalah balik lagi. Apa sih yang mereka nggak mau denger dari anak-anak remaja itu nggak mau denger apa? Jadi aku modelnya adalah aku pakai konsep mindset gitu loh. Kalau konsepnya lu kan adalah pakai konsep mindset juga tapi dalam bentuk imajinasi, ya kan? Jadi dalam bentuk imajinasi dan ya bener sih. Ya menarik. Udah gue ada no doubt bro, no doubt. Ya gue udah sulit untuk bicara apa ya. Tapi itu this is good. Ya artinya nanti kalau ada teman-teman mengatakan, waduh saya susah berimajinasi, ya siapin foto lah di mejanya. Sesederhana itu. Biar orang akan merasakan suara personal gitu. Oke, masuk akal. This is good bro. Dan hari ini sih menurutku banyak dapat insight. Ya kayaknya aku pikir juga videonya udah cukup bro, karena ini banyak banget dapat insight dari teman-teman dan dapat pembelajaran yang luar biasa. Apalagi tadi di pertama kita sudah bicara tentang selling kalau di lapangan gimana, dan kedua juga bicara kalau via telepon ya bro. Tapi satu lagi bro. Body language yang seperti menggapai. Tadi gue masih ingat banget omongan lo, Jordan Belfort. Yang seperti mengambil kepala bro. Itu bukan agresif ya bro. Yang agresif, kalau aku melihat kembali bagaimana si Leonardo menampilkan di sana dan kemudian juga si Jordan sendiri videonya dia ya, itu orang-orang yang kepercayaan bahwasannya ini bagus banget itu udah 1000%. Unsur itu yang aku tangkap ya. Aku bukan mau nangkap itu, ayo ini bagus, bukan begitu. Ini belief terhadap produknya, belief terhadap bisnisnya bisa ngebantu. iya, unsur itu. Got the idea. Thank you banget bro hari Sama-sama, ini bro. atas informasi yang luar biasa. Tapi setelah selesai ini jangan stop dulu bro, jangan dimatikan dulu. Kita ada yang mau kita ngobrol-ngobrol lagi pada sebentar ya. So teman-teman, terima kasih atas hari yang luar biasa, dan topik kita sudah cukup sampai hari ini. Nanti yang Anda mau kontak ke Bro Rahmat Syah, ada YouTube linknya, nanti tinggal kontak langsung kepada Bro Rahmat Syah. Beliau orang yang sangat saya rekomendasikan khususnya ketika public speaking dan cara berbicara. Saya pun belajar dengan dia. Oke? So sukses buat teman-teman dan sampai jumpa. Salam performan. Saya Coach Arif dan Rahmat Syah. sampai jumpa. Bye-bye.